Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lockwood & Co episode 5. Di pagi hari, Lockwood, George, dan Lucy sudah berada di pemakaman Kensal Green. Awalnya, Lockwood mengira merekalah yang datang lebih dulu, tapi ternyata Kipps datang ke sana lebih awal. Tentu saja Kipps memberikan cemoohan kepada Lockwood. Lockwood berusaha bersabar. Lalu mereka bertemu dengan Sebastian dan Pamela. Sebastian memberitahukan tentang penyelidikan Kipps barusan. Kipps katanya menduga ada orang dalam yang membantu orang relik untuk mencuri bone glass ini. Tapi Sebastian tidak terlalu peduli. Menurutnya bone glass itu hanyalah artefak konyol. Dan dia sendiri merasa senang karena dengan kejadian ini kegiatan tim penggalian terhambat. Itu membuat mereka mendapatkan uang kompensasi dari Diprek. Untung besar, kata Sebastian. Sedangkan Pamela, ia tidak setuju dengan bosnya itu. Sama seperti George, Pamela juga berpikir kalau bone glass bukan hanya sebuah artefak biasa dan harus segera ditemukan. Masuklah Lockwood, Lucy, dan George ke kapel untuk memulai investigasi. Di sana George menemukan sebuah lencana di dekat mayat Dr. Edmund, yang dimana lencana itu merupakan lencana yang hanya dimiliki oleh seorang agen. Apakah seorang agen yang membantu orang relik? Atau justru pencurinya adalah agen sendiri dan membuat ini seolah-olah perbuatannya orang relik? Kita belum tahu. Yang jelas sekarang, Lockwood ingin George pergi ke gedung arsip untuk mencari tahu semua tentang Dr. Edmund Biggerstaff dan bone glass-nya. George pun beranjak keluar dari kapel, tetapi di luar dia tidak langsung pergi. Pintu gerbang keamanan pemakaman Kensal Green kan dijaga ketat. Jadi ia menduga kalau si pencuri bone glass kabur lewat tembok di dekat sungai. Pergilah George ke sana sendirian dan ia menemukan jejak darah di sana. George mengikutinya hingga ia menemukan satu mayat di sungai, tenggelam. George sangat kaget. Di saat itu juga Lockwood dan Lucy datang menyusul karena mereka berdua juga berpikiran hal yang sama dengan George. "Hey George, kok di sini? Kan udah aku suruh ente ke gedung arsip," tanya Lockwood. George langsung menyuruh kedua temannya untuk melihat mayat di sungai. Betapa kagetnya mereka. Beberapa saat kemudian, para petugas Diprek mengangkut jenazah tersebut. Dan di situ diceritakan juga para petugas Diprek sudah mengeruk area sungai, tidak ditemukan artefak bone glass itu. Inspektur Barnes mengatakan dari tato yang dimiliki mayat itu, pastilah dia adalah salah satu orang relik. Dan pasti orang tersebut tidak sendirian. Rekannya lah sekarang yang membawa bone glass-nya. Tugas Lockwood dan Kipps sekarang tentu saja harus menemukan rekan dari si mayat. Kipps sedikit bertanya, apakah mayat ini dibunuh oleh rekannya sendiri? Inspektur Barnes bercerita mereka menemukan adanya gejala jaringan okular pada si mayat. Kedua matanya rusak, itulah yang membuatnya meninggal, bukan dibunuh. Sepertinya mayat ini mati setelah melihat bone glass. Apapun sebenarnya artefak bone glass ini jelas sangat berbahaya. "Cepatlah kalian temukan," ujar Inspektur Barnes. Lockwood sendiri sebenarnya mengetahui siapa mayat tersebut. Dia adalah Danny Clove. Saat Lockwood memulai karir sebagai agen dulu, Danny Clove adalah seniornya. Dan dulu Lockwood sangat mengagumi kehebatan pria itu. Lockwood lalu menyuruh George untuk pergi ke gedung arsip sekarang juga, sementara dirinya dan Lucy akan mengunjungi seseorang yang tahu tentang Danny Clove. Pada malam hari, biasanya orang yang ingin ditemui Lockwood ini suka berada di sekitar sungai memburu sumber-sumber hantu. Ya, orang yang ingin ditemui Lockwood adalah salah satu orang relik. Tapi pada momen itu Lucy teralihkan saat melihat sosok bayi tergeletak di pinggir sungai. Sosok roh bayi. Lucy mendekatinya dan tiba-tiba... "Who left you out here?" Saat itu juga muncul sosok hantu wanita yang langsung mengejar Lucy. Lockwood sudah duluan. Saat mendengar suara teriakan Lucy, Lockwood bergegas hendak menolongnya.
Tetapi Lucy malah tijalikeh dan jatuh. Ketika hantu itu hampir saja menyentuh Lucy, tiba-tiba hantu itu menghilang. Dan muncullah seorang wanita di sana, namanya adalah Flo. Dialah orang relik yang ingin ditemui Lockwood. Flo menjelaskan, hantu wanita barusan adalah Elizabeth Creepy. Dia dulunya membuka jasa penitipan adopsi bayi. Jadi bagi setiap wanita yang tidak menginginkan kehamilannya, setelah melahirkan bayinya mereka akan menitipkannya pada Elizabeth agar bayi mereka diadopsi oleh keluarga yang layak. Elizabeth tentu mendapatkan bayaran dari setiap wanita yang menitipkan bayi. Tapi Elizabeth tidak pernah berusaha menempatkan bayi-bayi itu pada keluarga yang layak. Justru Elizabeth selalu membuang bayi-bayi itu di sungai ini untuk tenggelam dan mati, jelasnya Flo. Tadi itu dia sedang mencari sumber hantu atau mayat dari si Elizabeth di sekitar sini. Oh, jadi begitu. Pas hantu wanita tadi menghilang, itu karena Flo sudah menemukan sumber hantunya dan berhasil menyegelnya. Berbeda dengan agen yang jika sudah menemukan sumber hantu, maka sumbernya akan dimusnahkan. Orang relik setelah mendapatkan sumber hantu justru mereka akan menjualnya di pasar gelap. Begitulah cara Flo bertahan hidup untuk mendapatkan sesuap nasi, katanya. Sangat sulit untuk menemukan sumber hantu bagi seorang relik, karena mereka juga diburu oleh kepolisian di Prague sebab yang mereka lakukan adalah ilegal. Tapi itu sepadan karena dari satu sumber saja jika dijual itu cukup untuk kebutuhan hidup selama beberapa bulan, kata Flo. Lockwood memberikan Flo penawaran. Ia mengetahui sebuah museum yang bisa membayar sumber hantu dengan harga lebih mahal daripada pasar gelap. Tentu saja jika Flo yang menjualnya ke sana, Flo bisa tertangkap. Maka dari itu, Lockwood mengajukan diri untuk menjadi perantara dan Flo menjadi penjual anonim. Lockwood bersedia melakukan itu asalkan Flo mau memberitahunya tentang Danny Clove. Mereka bertiga lalu mengobrol di sebuah warkop. Dari Flo, Lockwood dan Lucy pun mengetahui kalau partnernya Danny Clove di pekerjaan memburu relik adalah seseorang bernama Jack Carper. Biasanya, Danny Clove dan Jack Carper selalu menjual benda-benda relik temuan mereka pada seorang pengoleksi barang antik bernama Julius Wingman. Tapi di situ Flo memperingatkan agar Lockwood jangan pernah mencari Jack Carper ataupun Julius Wingman karena dua orang itu sangat berbahaya. Mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh Lockwood. Tapi justru Lockwood ingin bertemu dengan Jack Carper. Dia menuliskan alamat markas mereka di sebuah surat beserta tulisan, "Kami tahu tentang Bone Glass." Kemudian Lockwood menempelkannya pada papan pengumuman warkop. Lucy hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan nekat Lockwood. Scene lalu berganti pada George yang terlihat tidak fokus. Ia membuat coretan spiral di kertas. Tapi sedetik kemudian Pamela menyadarkannya. Ini sudah larut malam dan mereka harus segera pergi dari gedung arsip. Kok George bisa berduaan dengan Pamela di gedung arsip? Itu karena tadi sore mereka berpapasan di luar dan karena Pamela juga bertujuan ingin membaca di gedung arsip jadi ya mereka barengan. Singkatnya ketika pulang, George mampir dulu ke rumahnya Pamela karena diajakin makan malam di rumahnya. George mulai dekat dengan Pamela. Setelah lebih mengenal Pamela, George pun tahu bahwa Pamela adalah salah satu orang yang tidak pernah punya bakat melihat hantu. Tapi meski begitu Pamela sangat suka mempelajari banyak hal tentang The Problem dan hantu. Scene kembali lagi pada Lockwood dan Lucy. Mereka berdua pergi ke tempatnya Julius Wingman untuk mencari Bone Glass. Sebab Lockwood sangat yakin kalau Jack Carper pasti sudah menjualnya kepada Julius Wingman. Lockwood dan Lucy masuk ke bangunan itu lewat pintu samping dengan cara membobolnya. Mereka pun memasuki ruangan yang di dalamnya dipenuhi pernak-pernik yang semuanya ternyata peninggalan dengan muatan psikis yang kuat. Ketika mereka sedang mencoba mencari di mana Bone Glass-nya, tiba-tiba seorang anak laki-laki muncul. Lucy segera bersembunyi. Lockwood mencoba untuk membujuk anak itu agar memberitahukan di mana Bone Glass, benda aneh yang bentuknya seperti cermin. Namun tiba-tiba ibu dari anak itu datang dan langsung melumpuhkan Lockwood dengan senjata sengat listriknya. Oh tidak, kata Lucy. Beberapa saat kemudian Lockwood terbangun dan mendapati dirinya sudah terikat di sebuah kursi. Julius Wingman ada di sana, mulai menginterogasi Lockwood tentang apa tujuannya datang kemari. Menyusup diam-diam tidak sopan di tengah-tengah malam begini. Meskipun Julius mengancamnya, tapi Lockwood terus bertahan, tidak mengatakan tujuannya.
Dan karena ancamannya tidak berhasil, Julius lalu menyalakan sebuah mesin yang langsung membuat Lockwood tersengat listrik dan kesakitan. Di saat yang sama, Lucy keluar dari persembunyian, menyelinap pelan-pelan berencana untuk mencari Lockwood dan menolongnya. Tapi kemudian ia mendengar sebuah suara dengungan yang berasal dari sebuah lemari terkunci. Ketika Lucy menempelkan tangannya ke situ, Lucy sangat yakin Bone Glass berada di dalamnya. Tapi pada momen itu anak laki-laki yang tadi kembali muncul. Namanya adalah Leopold. Sama seperti Lockwood, Lucy berusaha berbicara dengan anak itu yang sedari tadi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk atau menggeleng ketika ditanya. Leopold ini baik kepada Lucy, bahkan mengizinkan Lucy untuk menyentuh mainannya. Saat Lucy menyentuh mainannya, dia pun dapat merasakan bahwa anak itu sering disakiti oleh orang tuanya. Di saat Leopold ingin menunjukkan di mana temannya Lucy yaitu Lockwood ditahan, ibunya Leopold tiba-tiba datang lagi dan Lucy pun juga dilumpuhkan dengan senjata sengat listriknya. Anne, ibunya Leopold ini yang sekaligus merupakan istrinya Julius, menyeret Lucy ke ruangan yang sama dengan Lockwood. Anne langsung memberitahu Julius kalau sepertinya ia tahu tujuan dua penyusup ini datang ke tempat mereka, yaitu adalah mencari Bone Glass milik mereka. Tidak punya pilihan lain karena Lockwood dan Lucy sudah mengetahui Bone Glass itu ada pada mereka. Julius berencana untuk membunuh keduanya dan akan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Lockwood merasa cemas. Ia lalu memohon kepada Julius agar melepaskan Lucy. Cukup dirinya saja yang dibunuh. Lockwood akan memberikan informasi apapun yang Julius inginkan. Tapi Julius sudah mantap, tetap akan membunuh keduanya. Pada momen itu, Lucy yang sebenarnya sudah tersadar sejak tadi, tiba-tiba bangkit berdiri meraih sebuah botol cairan yang mudah terbakar, lalu menyiramkannya ke Julius dan istrinya. Lucy segera menyalakan pemantik api miliknya, mengancam sepasang suami istri itu. Dengan begitu, Lucy bisa membebaskan Lockwood. Mereka berdua lalu segera melarikan diri dari tempat itu, meninggalkan Julius yang tampak sangat kesal. Sedangkan George di markas Lockwood & Co saat ini sendirian termenung, kembali larut dalam pikiran kosong sambil menggambar spiral. Dia tertidur di meja makan, tapi bayangan mayat Danny Clove membuatnya terbangun. George lalu menyeduh kopi, tapi ia malah kembali terhipnotis membuat spiral. Ada apa dengan dirinya? Begitu kira-kira isi pikiran George. Kembali pada Lockwood dan Lucy yang telah berhasil melarikan diri. Lucy sedikit memarahi Lockwood karena perbuatan nekatnya hampir membuat mereka berdua terbunuh. Pada momen itu Lucy pun teringat kalau Lockwood menuliskan pesan untuk Jack Harper. Gimana kalau Jack Harper datang dan saat ini George tengah sendirian di rumah? Lockwood dan Lucy segera bergegas mencari taksi. Ya, memang George sendirian di rumah sedang menambal retakan di kaca jendela. George lalu mendengar suara pintu rumah terbuka. Tapi untungnya itu adalah Lockwood dan Lucy. Namun tak berselang lama terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Lockwood dan Lucy segera bersiap dengan pedang rapier mereka. Lockwood lalu membuka pintu dan itu memang adalah Jack Harper. Tapi pria itu langsung jatuh tersungkur karena di punggungnya menancap sebilah pisau. Lucy dan George berusaha bertanya pada pria itu apa yang terjadi. Namun Jack Harper hanya bergumam, Bone Glass, itu 7, bukan 1. Setelah itu, Jack Harper pun meninggoy. Seketika, Lockwood, Lucy, dan George saling pandang kebingungan. Lockwood & Co bersambung, berlanjut ke episode 6. Inilah Lockwood & Co episode 6. Who's Carver? Danny's partner. Oh my god. Melanjutkan yang di episode sebelumnya, kepolisian di Prague sudah berdatangan ke markasnya Lockwood & Co untuk mengangkut jasad Jack Harper serta membersihkan aura-aura negatifnya. 3 sekawan menceritakan kejadiannya kepada Inspektur Barnes. George juga menemukan fakta unik.
bahwa pisau yang menancap di punggung Jack Harper adalah belati Mughal, senjata tajam yang berasal dari India abad ke-16. Kata George, belati Mughal itu berpasangan. Jika bisa menemukan yang satu lagi, maka mereka bisa tahu siapa pembunuh Jack Harper. Singkat cerita, keesokan harinya George mulai membahas risetnya di gedung arsip tentang Dr. Edmund Bickerstaff. Selain seorang dokter, Edmund juga seorang psikiater, kata George. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Mary Dulac yang dulu diceritakan menghilang pada tahun 1870-an, lalu muncul kembali pada 10 tahun kemudian. Tetapi Mary Dulac ini katanya menjadi gila. Meski begitu, Mary Dulac memberitahu publik tentang Dr. Edmund Bickerstaff yang sering mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa orang. Dia adalah salah satu orang yang diundang oleh Dr. Edmund dulu. Ya, begitulah kisahnya. George hanya bisa menemukan itu. Dia masih belum tahu apa sebenarnya fungsi dan keistimewaan dari bone glass sehingga diburu banyak orang. Tiba-tiba di sana si hantu tengkorak berbicara kepada Lucy. Akhirnya mengakui bahwa sebenarnya Dr. Edmund Bickerstaff adalah tuannya dan dia adalah pelayan Dr. Edmund. Si hantu tengkorak mengatakan bahwa Lucy dan kawan-kawan harus pergi ke rumahnya Dr. Edmund. Karena di rumah itu Lucy bisa menemukan sesuatu yang akan memberitahu tentang apa sebenarnya fungsi dari benda keramat bone glass. Tetapi di situ hantu tengkorak meminta imbalan kepada Lucy, yaitu si hantu tengkorak ingin dibebaskan. Ketiganya lalu bersiap di ruang penyimpanan persenjataan. Di sana Lucy pun menceritakan tentang keinginan dari si hantu tengkorak. Apakah mereka harus membebaskannya dari toples perak itu nanti? Lalu di situ Lockwood berkata mereka akan menyerahkan keputusan itu kepada Lucy. Singkat cerita, mereka bertiga sampailah di rumah besarnya Dr. Edmund yang sudah terbengkalai itu. Tentu saja si hantu tengkoraklah yang memberitahu lokasinya berada di mana. Ketiganya memasuki rumah itu tanpa ragu. Di dalam rumah itu tampak sudah ditanami tanaman-tanaman liar. Si hantu tengkorak tiba-tiba menyuruh Lucy berhenti. Lockwood dan George tidak boleh ikut karena katanya akan berbahaya. Hanya Lucy yang boleh masuk karena hanya Lucy yang bisa berbicara dengan si hantu tengkorak. Baiklah, jika dalam 15 menit aku tidak kembali, kalian berdua boleh masuk dan mencariku, ujarnya Lucy kepada George dan Lockwood. Kedua pemuda itu tampak tidak rela membiarkan Lucy pergi sendirian karena khawatir. Lucy lalu pergi sendirian menyusuri ruangan demi ruangan di rumah besar itu. Dengan dipandu oleh si hantu tengkorak, tidak sulit bagi Lucy untuk mencari apa yang dia cari. Si hantu tengkorak menuntunnya ke sebuah ruangan yang katanya ruang makan. Di sana terdapat sebuah meja, tapi bukan seperti meja makan, lebih seperti meja operasi. Dan saat Lucy menyentuhnya, ia bisa merasakan dan mendengar kalau di meja tersebut dulunya ada sesuatu yang dipotong-potong dengan gergaji dan darah mengalir. Segera setelah Lucy menyadarinya, ia langsung menarik tangannya dari meja. Betapa mengerikan dan psikopatnya si Dr. Edmund. Sesuatu yang dipotong-potong itu pasti adalah manusia. Si hantu tengkorak lalu memberitahunya bahwa di meja operasi tersebut ada sebuah tuas, yang ketika Lucy menariknya, sebuah pintu ruangan tersembunyi di bawah tungku perapian terbuka. Dengan memberanikan diri, Lucy turun dan masuk ke ruangan tersembunyi itu. Sial sekali, setibanya di bawah, senternya Lucy tiba-tiba mati. Untungnya di sana terdapat sebuah lentera. Lucy lalu memeriksa ruangan tersebut. Dari kondisinya yang dipenuhi ceceran-ceceran darah mengering, Lucy sangat yakin ruangan tersebut adalah tempat Dr. Edmund menahan dan menyiksa orang-orang. Jadi karena Dr. Edmund ini adalah seorang dokter dan psikiater, korban-korbannya Dr. Edmund pasti adalah pasien-pasiennya. Di saat yang sama, George dan Lockwood yang sejak tadi merasakan feeling yang tidak enak memutuskan untuk menyusul Lucy meskipun belum 15 menit. Karena mereka benar-benar mengkhawatirkan Lucy. Seharusnya mereka tidak membiarkan Lucy pergi sendirian tadi. Dan kini mereka pun kebingungan mencari rekan mereka itu sebab mereka tidak tahu ke ruangan mana perginya Lucy. Kembali pada Lucy yang mulai menggeledah meja Dr. Edmund di ruangan tadi. Dan ia berhasil menemukan sebuah buku dokumen milik Dr. Edmund. Kata si hantu tengkorak, di dokumen itulah Lucy akan menemukan jawabannya. Tapi baru saja Lucy memasukkan buku itu ke dalam tasnya, tiba-tiba Lockwood dan George yang mendengar suara tersebut langsung bergegas pergi ke arah sumber suara.
Mereka pun sampai di ruang makan. Dan setelah melihat adanya sebuah pintu aneh di bawah tungku perapian, Lockwood dan George bisa menduga Lucy berada di dalam sana. Namun mereka tidak bisa mendengar suara Lucy. "Pasti ada semacam tuas, ayo bantu cari Lockwood," ujarnya George. Di dalam sana, Lucy mulai melihat sosok-sosok hantu para pasiennya Dr. Edmund yang mati di tempat ini. Lucy berlari, berusaha kabur dan membuka pintu masuk yang tadi. Tapi tidak bisa dibuka. Si hantu tengkorak berkata, "Lucy, bebaskan aku sekarang, aku akan membantumu. Hanya aku yang bisa membantumu," kata si hantu tengkorak. Di momen itu, Lucy pun sadar bahwa si hantu tengkorak sudah memanipulasinya dengan menyuruh George dan Lockwood untuk tidak ikut. Karena si hantu tengkorak ini sadar kalau Lucy mungkin tidak akan menepati janjinya untuk membebaskannya. Tapi di momen terdesak itu, Lockwood dan George berhasil menemukan tuas di bawah meja operasi. Lalu segera menarik Lucy keluar dari sana menolongnya. Dan sebelum pergi, Lockwood tidak lupa untuk melemparkan suar bom magnesiumnya. Mereka bertiga pulang ke markas dengan bahagia karena berhasil mendapatkan dokumennya Dr. Edmund. Ya, meskipun Lucy nyaris hampir mati karena dijebak oleh si hantu tengkorak. Lucy berkata akan menyimpan si hantu tengkorak di basement karena si hantu tengkorak ini tidak bisa dipercaya. Sementara George katanya ingin mempelajari dokumennya Dr. Edmund. Lalu Lockwood, ia hendak pergi ke ruang santainya, tapi di sana ia menemukan Flo. Ternyata Flo berkunjung. Flo bisa masuk ke markas karena Lockwood pernah memberikan kunci rumahnya kepada Flo. Kedatangan Flo kemari adalah untuk memberitahu Lockwood tentang informasi yang dia dapatkan. Bahwasanya Julius Wingman akan menjual relik bone glass pada tengah malam ini di lelang pribadi. Tepatnya di sebuah gedung bernama Gedung Fothergill. "Kau tak akan pernah bisa mendekat ke sana, Loki, tapi aku bisa membantumu," ujarnya Flo. Lockwood benar-benar bersyukur bisa berteman dengan Flo. George lalu datang ke situ. Ia lantas berkenalan dengan Flo. Dan Flo memuji makanan bikinannya George yang sangat enak itu. Flo pun pamit pergi setelah berkata bahwa mereka nanti akan bertemu jam setengah 12 malam di dermaga shelter. Setelah Flo pergi, George meminta Lockwood dan Lucy untuk melihat hasil penelitiannya pada dokumen Dr. Edmund. Ada kabar buruk dan ada kabar baik. Kabar buruknya adalah George tidak bisa mengartikan dokumen tersebut dikarenakan tulisan-tulisannya adalah dari bahasa kuno yang tidak George mengerti. Tapi kabar baiknya adalah tulisan-tulisan tersebut ada gambar ilustrasinya. Gambar-gambar itu menunjukkan roh-roh kuno yang terikat pada sumbernya. Pada tahun 1870-an, The Problem belum ada. Jadi Dr. Edmund sepertinya berusaha untuk menguji teori yang ada pada gambaran-gambaran ilustrasi ini. Itulah mengapa basement rumahnya Dr. Edmund yang ditemukan Lucy sangat mengerikan. Di sanalah Dr. Edmund melakukan berbagai eksperimen kejam untuk menciptakan sumber hantu. Seperti mengambil organ-organ tubuh korbannya ketika korbannya masih hidup, menimbulkan banyak trauma pada si korban hingga hantu mereka selamanya terikat di tulang mereka. George menunjukkan salah satu ilustrasi yang terdapat simbol lingkaran tulang dengan 7 hantu mengelilinginya. Ini pasti maksudnya adalah resep untuk bone glass. Jadi bone glass itu kacanya terbuat dari 7 tulang korban-korbannya Dr. Edmund yang disiksa habis-habisan. Wow, mengerikan. Tapi ini semua masih abu-abu. Mereka harus bisa menerjemahkan tulisan-tulisan yang ada pada dokumennya Dr. Edmund. Menurut George, Pamela bisa membantu. Sepertinya wanita itu akan tahu banyak tentang bahasa kuno. Sementara ia dan Pamela akan mencoba menerjemahkan tulisan kuno ini, George meminta Lockwood dan Lucy untuk pergi ke perpustakaan hitam yang ada di gedung Fitz. Di sana ada salinan tulisan dari Mary Dulac. George baru ingat kalau Mary Dulac pernah menulis sebuah buku tapi tidak ada satupun yang dicetak. Hanya ada salinannya saja di perpustakaan hitam gedung Fitz. Tapi gimana caranya mereka masuk ke gedung Fitz? Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena ternyata malam ini agensi Fitz mengadakan pesta dansa untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-50 agensi berdiri. Dan Lockwood & Co mendapatkan undangannya. Kenapa tulisan Mary Dulac ini penting? Karena isinya adalah pengakuan dari Mary Dulac. Mungkin saja tulisannya Mary Dulac adalah kunci dari semua ini. Jika nanti semuanya berjalan lancar, maka langkah terakhir adalah mengambil bone glass dari Julius Wingman, tentunya dengan bantuan Flo.
Singkat cerita, Lucy terlihat baru pulang belanja membeli pakaian baru untuk dikenakannya malam ini di pesta dansa. Saat hampir masuk ke markas, Lucy ditemui oleh Kipps yang membujuk Lucy untuk bergabung dengan agensi Fitz. Kata Kipps, sebelum ada Lucy, Lockwood & Co hanyalah agensi kacangan yang tidak dianggap. Tapi semuanya berbeda setelah bergabungnya Lucy dengan mereka. Di situ, Kipps berkata bahwa bakat luar biasa Lucy hanya akan sia-sia jika terus bersama dengan Lockwood. Lucy harus berada di agensi yang besar seperti agensi Fitz. Jadi, Kipps meminta Lucy untuk memikirkannya. Lucy tidak menjawab apapun, ia hanya pamit untuk segera masuk ke markas Lockwood & Co. Dari jendela, Lockwood melihatnya. Tak lama setelah Lucy masuk, Pamela juga tiba di sana karena George yang memanggilnya. Mereka berdua bersama-sama akan berusaha menerjemahkan dokumennya Dr. Edmund. Singkatnya, saat hari sudah malam, Lucy tampak sudah bersiap dan berdandan cantik. Ia memandangi foto dirinya bersama Nori, sahabatnya. Lucy merasa sedih. Tak lama kemudian, Lockwood mengunjungi Lucy. Ia juga sudah siap. Di momen itu, Lockwood turut merasa prihatin saat mendengar tentang Nori yang terjerat hantu. Lalu ia memberikan sesuatu kepada Lucy, sebuah kalung. Katanya itu adalah milik seseorang yang dekat dengan Lockwood dulu. Dan Lockwood memberikannya untuk Lucy karena kini Lucy sudah menjadi bagian dari keluarga. Lucy menerimanya dengan senang hati dan berterima kasih. Beberapa saat kemudian, Lockwood sudah di luar, bersiap akan pergi. Tapi ia melihat dulu denah peta gedung Fitz yang dibuat oleh George. Dengan denah itu, Lockwood tahu di mana letak perpustakaan hitamnya. Bahkan George juga mengetahui kode pintu masuknya, sebab George pernah bekerja di Fitz. Oh iya guys, kalian lihat lampu hijau aneh di belakang Lockwood? Itu adalah lampu pelindung ya. Lampu tersebut banyak ditemui di jalan-jalan untuk menjaga jalanan tetap aman dari para hantu. Berangkatlah Lockwood dan Lucy ke pesta dansa itu. Sangat meriah sekali ya. Lockwood berpikir mereka harus berbaur dulu di pesta ini agar kelihatan benar-benar ada di pesta. Keduanya lalu berpisah. Dan di saat Lucy sedang melihat-lihat pajangan-pajangan relik sumber hantu langka milik keluarga Fitz, Penelope datang menyapa Lucy. Sebenarnya ia yang menyuruh Kipps untuk berbicara pada Lucy menawari pekerjaan di agensi mereka. Tapi ya Penelope tidak akan memaksa. Ia mengerti karena dulu ibunya juga sama. Di awal karirnya, Marissa Fitz hanya orang biasa yang bekerja bersama rekannya yang bernama Tom Rothwell. Tapi pada akhirnya keduanya memiliki jalan yang berbeda. Marissa punya agensi sendiri yang bernama Fitz, sedangkan Tom juga membuat agensi yang bernama agensi Rothwell. Selain itu, Penelope mengungkapkan bahwa ia juga melakukan riset kecil tentang Lucy. Karena Penelope ingin tahu rekam jejak prestasinya Lucy. Penelope berkata bahwa yang terjadi kepada teman-temannya Lucy bukanlah salah Lucy. Itu sepenuhnya adalah salahnya atasan Lucy. Penelope sudah memastikan Jacobs diberhentikan dan tidak akan pernah memimpin agensi pemburu hantu lagi. Mendengar itu, Lucy merasa lega dan berterima kasih. Tak lama setelah Penelope pergi, Lockwood menemui Lucy. Sepertinya ini adalah momen yang tepat untuk pergi ke perpustakaan hitam. Tapi dalam perjalanan menuju ke perpustakaan hitam, Lockwood banyak bertanya kepada Lucy. Terlihat jelas kekhawatiran di raut wajahnya. Tadi sore ia melihat Lucy berbicara dengan Kipps dan barusan dengan Penelope. Saat Lockwood akan bertanya serius, Lucy segera memotong dan berkata kalau dirinya tidak akan kemana-mana. Markas Lockwood & Co adalah rumahnya. Lucy tidak akan meninggalkan Lockwood dan George. Syukurlah kalau begitu, kata Lockwood. Singkatnya mereka sampailah di perpustakaan hitam itu. Di dalam ruangan tersebut tidak hanya terdapat rak-rak buku, tapi juga ada benda-benda relik yang tersimpan di dalam kotak kaca. Ketika Lockwood sedang mengecek indeks, Lucy teralihkan melihat sebuah benda kotak hitam yang terdapat simbol harpanya. Simbol yang sama dengan yang ada di alat kacamatanya John Fairfax. Namun Lucy segera beralih di situ saat Lockwood memanggilnya. Lockwood menemukan kode bukunya dan mereka mulai mencari bersama-sama. Akhirnya mereka pun menemukan buku pengakuan Mary Dulac itu. Tapi keduanya mendengar suara orang yang datang. Keduanya langsung bersembunyi di balik rak buku.
Ternyata yang datang adalah Penelope bersama dengan seorang pria asing. Aku tidak mengerti guys apa yang dibicarakan Penelope dengan pria itu. Tapi di sana Penelope memberikan benda kotak hitam dengan simbol harpa kepada pria tersebut. Setelah itu Penelope beranjak pergi. Ketika pria asing itu hendak pergi juga, tanpa sengaja ia melihat sebuah kertas di atas lemari indeks. Itu adalah kertas denda punya Lockwood. Menyadari adanya seseorang yang membobol masuk, pria asing itu segera mengeluarkan pedang rapiernya. Di saat pria itu bergerak untuk mencari melewati jalan tengah, Lockwood dan Lucy segera bergerak sesenyap mungkin dari samping rak buku. Tapi pria asing itu tidak bodoh dan berhasil menyergap Lockwood. Sehingga kini Lockwood terjebak dalam todongan pedang rapier berlapis emas milik si pria asing ini. Tapi si orang ini tidak tahu kalau Lockwood berdua dengan Lucy di situ. Ia pun teralihkan saat mendengar suara Lucy sehingga Lockwood bisa lolos darinya. Si orang asing itu segera menelepon petugas keamanan untuk berjaga di setiap pintu keluar karena ada 2 orang yang membobol perpustakaan hitam gedung Fitz. Lucy tentu saja panik mengetahui mereka tidak bisa keluar dari gedung ini dengan mudah. Tetapi Lockwood selalu punya rencana. Dia di situ mengaktifkan alarm penyiram garam sehingga alarm menyala dan alat penyiram garam bertaburan di seluruh gedung. Semua orang berhamburan untuk keluar dari gedung sehingga Lockwood dan Lucy bisa memanfaatkannya untuk pergi dari tempat tersebut dengan aman. Lockwood & Co bersambung, berlanjut ke episode 7.